Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan materi pembelajaran IPA fisika kita pada hari ini. Oke, hari ini adalah materi tentang alat ukur. Namun sebelum kita masuk ke alat ukur, kita mencoba review tugas yang kemarin. Tugas yang sudah saya berikan kemarin, dicek dulu, kita cocokkan. Masing-masing anak silahkan melihat tugas yang telah dikerjakan kemarin, kemudian dilihat pada layar berikut. Oke, nanti videonya bisa di stop dulu sambil mencocokkan, kemudian baru dilanjutkan ke materi. Seperti ini ya jawabannya ya. Oke, jadi soal kemarin itu bukan soal pilihan ganda. Jadi soalnya itu soal beranak yang semua nomor 1, 1A, 1B, 1C itu harus dikerjakan. Oke, seperti ini hasilnya ya. Oke, 2 km. Nah, ini mengacu kepada tangga-tangga satuan yang telah kita bahas kemarin, atau mungkin sudah pernah dibahas dulu waktu masih di sekolah dasar. Seperti ini, tangga konversi volume mulai dari kilometer sampai milimeter, kemudian konversi luas seperti ini, konversi panjang seperti ini. Sudah pernah ya? Oke, sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian semua sudah menyiapkan alat tulis seperti buku dan bolpen, karena di video ini ada banyak materi yang harus kalian hafalkan dan catat. Daripada kalian setiap mau belajar harus membuka video, alangkah lebih baiknya kalau kalian mencatat di dalam buku. Nanti ketika akan mempelajari mudah, tinggal membuka saja. Ya, kita review sebentar tentang materi kemarin. Ada 7 besaran pokok dan besaran turunan. Silahkan yang paling baku adalah hafalkan tentang 7 besaran pokok berikut satuannya. Ya, kita lanjutkan ke alat ukur ya. Alat ukur panjang, mistar, atau kita sering menyebutnya penggaris. Nah, ini ketelitiannya merupakan 1 mm atau 0,1 cm. Jadi ketelitiannya cukup besar, dan dibandingkan alat ukur panjang yang lain, mistar atau penggaris ini tidak terlalu direkomendasikan untuk penelitian yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Mistar seperti ini ya. Yang harus dihafalkan adalah ini, tingkat ketelitian mistar atau penggaris adalah 0,1 cm atau 1 mm. Jangka sorong. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini mempunyai ketelitian 0,1 mm. Bentuknya adalah seperti ini. Jangka sorong mempunyai 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana membaca angka atau hasil pengukuran dari jangka sorong. Bagian-bagiannya seperti ini, boleh digambar atau dipoto pakai HP atau di screenshot karena kalian menonton video ini menggunakan HP. Ya, seperti ini. Ini skala utamanya, kemudian skala nonius yang ada dalam sini. Nah, ini pembacaan skalanya. Jadi, tadi kan ada 2, skala utama dan skala nonius. Yang dibaca pertama, misalkan ini benda yang diukur diletakkan di sini. Misalkan kalian mengukur panjang besi, diletakkan di sebelah sini. Ini skalanya, skala utama yang di atas ini, skala noniusnya adalah yang ini, yang di bawah. Nah, kita lihat. Ketika ini skala utama. Skala utamanya ada yang di atas, yang lebih besar, angkanya lebih besar, 5, 6, 7, 8, dan ukurannya lebih besar daripada skala noniusnya. Oke, ini perbesarannya. Nah, jadi ketika nanti kita akan menggunakan pengukuran dengan jangka sorong, yang harus kita lihat adalah skala yang berhimpit. Kita cari garis-garis yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius itu yang sebelah mana. Nah, misalkan ketemu ini yang paling berhimpit. Nanti kita tentukan skala utama. Skala utama dalam gambar tersebut misalkan di angka 4,2. Nah, ini. Misalkan contohnya adalah 4,2. 4,2 ini angka yang paling atas, misalkan 4 ya berarti ini 4, 2 itu berarti 1, 2, 4,2.
Skala Noniusnya itu nilainya 0,05. Skala Noniusnya seperti ini di bawah. Nah, kita nanti cari 7, 8, 9 atau berapa atau 5. Nah, ini kan 5 yang sebagai contoh 5. 5 yang berhimpitan adalah 5. Oke, selesai. Oke. Nah, akhirnya hasilnya adalah 4,25. 4,2 ditambah yang paling bawah itu diletakkan di digit ke 2 setelah koma. Jadi 2 angka di belakang koma untuk skala Noniusnya. Skala utamanya adalah angka utama, kemudian koma, satu angka di belakang koma yang kita lihat dari skala utama yang berhimpitan. Kemudian untuk skala Nonius, nah skala Noniusnya kita tentukan dari angka yang di bawah ini yang lebih kecil, yang berhimpit itu yang mana? 5, 6, 7. Nanti kita akan coba latihan yang lebih real. Oke, yang kedua ini mirip-mirip dengan jangka sorong, yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tidak seperti besi. Jangka sorong itu kan panjang seperti ya mirip mistar lah. Tapi kalau mikrometer sekrup itu seperti benda yang tidak beraturan bentuknya. Nah, nanti diletakkan di sini. Ini landasannya, ini sekrupnya, ini untuk mengunci. Ini lengannya. Nah, kemudian skalanya ada di sini dan di sini. Bagaimana cara membacanya akan kita terangkan kemudian. Kemudian ketelitiannya, tingkat ketelitian mikrometer sekrup itu lebih baik daripada jangka sorong dan mistar, yakni 0,01 mm. Nah, ini. Skalanya itu ada berbentuk, ada yang horizontal dan vertikal. Berbeda dengan jangka sorong tadi, skalanya itu horizontal semua, hanya diletakkan di atas bawah. Tapi kalau mikrometer sekrup, skala utamanya ada di sini, kemudian yang vertikal ini adalah skala Noniusnya. Nah, ini yang diukur adalah benda, bukan benda yang bentuknya jelas, yang misalkan ada panjang dan lebarnya, melainkan benda yang bentuknya tidak beraturan. Nah, ini skala utamanya adalah ini, kemudian skala Noniusnya adalah ini. Kita cari angka yang berhimpitan. Jadi di setiap alat ukur jangka sorong dari mikrometer sekrup, skalanya ada 2, skala utama dan skala Nonius. Skala Nonius itu letaknya 2 angka di belakang koma, sedangkan skala utama itu ada 1 angka di depan koma, kemudian di belakang koma ada 1 angka lagi. Kemudian pembacaannya seperti ini, bisa dilihat, dijumlahkan dan ketemulah hasilnya. Dalam milimeter, bukan dalam sentimeter. Kalau misalkan soal menghendaki sentimeter, tinggal diubah saja. Milimeter ke sentimeter naik berapa kali, seperti itu. Oke, untuk alat ukur panjang, kita cukup mengenal ini saja. Yang pertama adalah mistar atau penggaris dengan ketelitian 0,1 cm. Kemudian jangka sorong, ketelitian 0,1 mm. Dan yang terakhir adalah mikrometer sekrup dengan ketelitian 0,01 mm. Yang paling teliti adalah mikrometer sekrup. Bisa membaca angka lebih detail daripada 2 angka lainnya. Oke, kita lanjutkan ke alat ukur massa. Alat ukur massa yang dijadikan contoh di sini adalah neraca. Neraca sama lengan. Ini jenis neraca batang. Seperti ini kita mesti sering melihat neraca batang atau neraca lengan dapat mengukur massa sampai 2610 kilo, itu untuk yang 3 lengan. Neraca 4 lengan dapat mengukur massa sampai 310 gram dengan ketelitian sekian. Oke, ini tidak terlalu sering keluar di dalam soal-soal, kita lanjutkan saja. Nah, ini di lengan depan, lengan tengah, lengan belakang. Posisinya mirip dengan skala Nonius dan skala apa tadi? Skala seperti yang tadi, skala Nonius dan skala apa dalam jangka sorong tadi, skala Nonius dan skala utama. Ini sama, hampir sama. Hanya saja kalau untuk neraca yang paling depan adalah lengan depan, lengan tengah, lengan belakang. Tinggal kita menjumlahkan.
Oke. Yang tidak sering keluar kalau untuk neraca ini. Yang paling sering adalah untuk alat ukur panjang. Alat ukur waktu, kita lanjutkan saja ya. Lanjut ke alat ukur waktu. Alat ukur waktunya kita sekarang menggunakan stopwatch. Oh iya, sebelum kita ke alat ukur waktu, alat ukur massa itu ada banyak. Selain dengan raca, kita bisa melihat alat timbangan-timbangan untuk balita yang biasanya terbuat dari perunggu. Nah, yang emas itu kemudian diputar-putar, itu juga alat ukur massa. Kemudian timbangan manusia atau yang kita gunakan ketika kita melakukan penimbangan berat badan untuk kita, itu termasuk alat ukur massa dan skalanya lebih jelas karena kita tidak perlu melakukan penyetaraan. Tidak ada skala non-news dan skala utama, semuanya skala utama sehingga itu lebih mudah pembacaannya. Kemudian ada lagi timbangan bebek yang itu sering kita gunakan di ketika kita jual beli zaman dulu, di mana kiloannya skalanya itu tidak menggunakan angka yang bisa berputar sesuai dengan jarum. Ada jarumnya yang menunjukkan berapa besarannya, namun menggunakan angka pasti dengan ini. Perunggu juga sepertinya itu yang digunakan untuk imbang 1,5 kilo, setengah kilo, kemudian ada berapa on itu. Ya, kita lanjutkan ya ke alat ukur waktu. Yang akan kita gunakan sebagai alat ukur waktu adalah stopwatch. Sebenarnya banyak alat ukur waktu, yang paling familiar kita tahu adalah jam dinding. Nah, kalau stopwatch ini sering digunakan saat olahraga. Kalau kita yang sebagian besar sudah memiliki smartphone, pasti di smartphone-nya ada aplikasi stopwatch. Nah, namun aplikasi stopwatch yang ada di handphone itu meskipun cukup detail, tapi tidak sedetail stopwatch ini. Stopwatch ada dua, mekanis memiliki ketelitian 0,1 second dan stopwatch elektronik memiliki ketelitian 0,001 second. Stopwatch elektronik itu adalah yang kita miliki. Kalau stopwatch mekanis adalah yang ini, yang berputar seperti ini yang ada dalam contoh. Ini juga bisa ditentukan skala non-news dan skala utamanya kalau untuk stopwatch ini. Di mana skala utamanya adalah yang berputar, ini adalah detikannya. Kemudian skala non-newsnya adalah yang di dalam sini, dan ini yang besar-besarnya juga termasuk skala non-news. Oke. Nah, selain stopwatch, kita juga memiliki alat ukur waktu jam tangan atau arloji. Memiliki ketelitian 1 second. Terlalu kecil ya ketelitiannya. Ini sebenarnya merupakan soal latihan, tapi menurut saya tidak usah. Yang penting kita tahu saja jangka sorong seperti ini, mikrometer sekrup seperti ini, mistar seperti ini, stopwatch, jam tangan itu sudah sangat lazim. Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir adalah suhu dan pengukuran. Ini tidak terlalu saya bahas karena nanti di bab keempat atau kelima kita akan membahas lagi tentang suhu. Nah, di sini hanya akan saya jelaskan secara umum di mana tangan, kita biasa menggunakan tangan untuk menyatakan suhu. Namun demikian, tangan itu bukan merupakan alat ukur yang bisa keluar angkanya. Maka dari itu tidak sesuai dengan kaidah pengukuran. Harus ada pengukuran yang bersifat kuantitatif atau keluar angkanya. Misalkan kalau alat ukur suhu atau panas, kita biasanya menggunakan termometer. Nah, termometer adalah alat untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakannya dengan angka. Angka ini yang merupakan basic dari pengukuran. Prinsip kerjanya termometer itu gimana? Nah, volume zat akan berubah jika dipanaskan atau didinginkan. Naik turunnya volume zat itulah yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan suhu benda. Nah, itu isian di dalam termometer ada raksa dan ada alkohol juga, namun kita lebih sering menggunakan raksa karena titik-titik dan titik bekunya itu luas, range-nya luas. Nah, seperti ini. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, titik bekunya masing-masing ini berbeda, masing-masing termometer. Titik didihnya juga berbeda. Oke. Tidak perlu, ini hanya hubungan saja. Ini contoh soal yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut
oleh guru fisikanya. Ini hanya pengantar saja. Semoga kita bisa segera melakukan pembelajaran secara luring, tidak daring, sehingga bisa bertemu dengan bisa bertatap muka dan bisa bertemu dengan guru yang bersangkutan. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Nanti akan kita bahas kalau kita sudah tatap muka saja. Soalnya kalau seperti ini mungkin agak sulit. Ya, demikian. Hari ini tugasnya tidak ada PR tertentu, hanya silahkan ringkasannya disimpan dengan baik. Nanti pada saatnya akan saya minta untuk penilaian, termasuk tugas yang kemarin dan catatan yang kemarin. Mudah-mudahan anak-anak sudah mencatatnya dengan rapi di buku tulis. Ya, hari ini tugasnya hanya itu, mencatat apa yang sudah kita pelajari. Ya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya sebagai presensi. Semoga kita masih dapat melakukan tatap muka di semester ini karena banyak materi yang sebenarnya memerlukan tatap muka agar lebih mudah dipahami. Untuk pembelajaran selanjutnya, misal kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring, maka saya akan memberikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Boleh dicicil untuk mempelajari materi di internet selain yang dari saya, atau misalkan menunggu dari saya juga tidak apa-apa, atau karena sudah mendapat buku dari perpustakaan, silahkan anak-anak mencoba membuka-buka tentang klasifikasi makhluk hidup karena relatif lebih mudah dipahami karena banyak hafalannya, kemudian banyak gambarnya yang insya Allah akan lebih menarik dan tidak memusingkan seperti hitungan yang ada di sini. Oke, demikian. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.